Halo teman-teman. Oke, jadi video ini adalah video proyek asesmen sumatif akhir semester yang dikolaborasi oleh 8 mapel. Mapel yang pertama diampu oleh mapel sejarah, pendidikan Pancasila fase E, informatika, seni budaya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan IPAS. Video ini tentunya akan kami buat semenarik mungkin, dan pastinya jangan lupa menonton dan like video kami. Semoga membantu untuk kalian semua. Dan juga perkenalkan, sebelumnya nama saya Valencius Alvino, biasa dipanggil Vino, dari 10 TP3 absen 29. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valerian Nugroho, biasa dipanggil Farel, dari kelas XTP3 absensi 28. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nami Sirofi, biasa dipanggil Anam. Saya dari kelas XTP3 absen 2. Perkenalkan, saya Dionisius Yobusdana dari XTP3 absen 10. Sekarang kita langsung saja simak videonya. India. Halo, selamat pagi teman-teman. Di hari ini tanggal 1 November tahun 2024, kami siswa Mikael diberi kesempatan untuk pergi dan mengamati museum di Sangiran. Jadi museum Sangiran itu adalah situs arkeologi yang terpenting di dunia dan di Indonesia, yang terletak di Sragen dan Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan luas 59 km persegi ini, situs Sangiran menampilkan banyak sekali fosil-fosil manusia yang menarik dan menambah wawasan. Dan di hari ini kami dari kelompok 6 diberikan tema yaitu menhir dan dolmen. Tapi sebelumnya yuk kita ketahui dulu manusia purba itu. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang fosil-fosil manusia purba yang ada di Museum Sangiran. Nah, di manusia purba generasi pertama itu ada Homo erectus. Ini manusia purba yang paling tua. Tentang kehidupan mereka itu 1,8 juta hingga 900.000 tahun yang lalu. Volume otak mereka juga cenderung yang paling kecil. Dan yang paling unik adalah di bagian jidat bagian atas ini agak maju ke depan. Ini fosilnya teman. Lalu di generasi manusia purba yang kedua itu adalah Homo erectus typic. Ini rentang kehidupan mereka itu 800.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Otak mereka sudah meningkat sedikit, yaitu 1000 cc. Ini bisa dilihat fosil-fosilnya. Lalu manusia purba generasi yang terakhir ini adalah Homo erectus, termasuk manusia purba yang paling pintar yang hidup di 200.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Ini bisa dilihat teman-teman, otaknya dan tempurung atasnya itu lebih besar. Jadi, pengertian dari menhir dan dolmen itu adalah monumen batu kuno yang tersebar di berbagai wilayah. Jadi, menhir dan dolmen itu merupakan batu tunggal yang berdiri tegak secara vertikal dan biasanya tidak terukir. Nah, ini tersebar di berbagai wilayah dunia, terutama di Eropa, Asia, dan berbagai Afrika, dan sebagian dari Afrika. Peninggalan ini yaitu dari arkeologis dari zaman prasejarah yang memberi wawasan sangat penting, karena di zaman menhir dan dolmen itu yaitu dari periode Megalitikum, dari zaman sekitar 4000 sampai 1200 sebelum Masehi. Ini menandakan bahwa menhir dan dolmen telah ada selama ribuan tahun lamanya dan menjadi saksi bisu evaluasi kebudayaan manusia prasejarah. Nah, di zaman Megalitikum ini merupakan zaman yang sudah cukup modern. Menhir mungkin dibuat sebagai simbol pemujaan terhadap leluhur. Nah, sebagai tanda peringatan atau penanda tempat yang sakral. Menhir dan dolmen adalah peninggalan monumental dari peradaban sejarah yang masih mengundang kekaguman serta pernyataan tentang kehidupan dan kepercayaan manusia masa lalu. Dengan itu, kita akan menanya dari tour guide Sangiran. Mari kita simak video selanjutnya.
Selamat pagi Pak. Selamat pagi. siang. Maaf mengganggu. Ya. Perkenalkan namanya siapa Pak? Nama saya Sukoco, Pak Koco di sini. Oke, di Museum Sangiran ini sebagai apa Pak? Saya sebagai pemandu guide lokal. Oke. Kami dari kelompok Menhir dan Dolmen ingin mewawancara Pak. Ya, Ya, Pak. monggo. Jadi apa itu sih Menhir dan Dolmen secara spesifik dan kegunaannya di masa lalu Pak? Ya, kembali lagi bahwa menhir dan dolmen itu tidak pernah ditemukan di Sangiran. Jadi kalau kita menyampaikan secara detail fungsi mereka mungkin kita tidak memahami ya. Tapi mereka istilahnya memang kebudayaan. Jadi itu hasil kebudayaan dari orang-orang yang di tempat di luar Sangiran. Untuk Sangiran itu kembali lagi mereka prasejarah. Nggih. Jadi siapa Pak yang menggunakan Menhir dan Dolmen ini atau yang membudidayakannya itu Pak? Ya, yang membudidayakan itu tentunya dari orang-orang yang mereka punya kebudayaan sejarah untuk saat ini. Jadi mereka kalau dilihat dari beberapa itu sekitar ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun lalu. Mungkin kalau ditegaskan di eranya megalitikum gitu. Iya. Jadi orang-orang yang sudah mengenal kebudayaan, ada mengenal penguburan, pemujaan seperti itu. Jadi ditegaskan bahwa kalau manusia purba di Sangiran mereka belum mengenal dari kebudayaan menhir, penguburan, dolmen kayak gitu. Ya Pak. Berarti di sekitar sini tuh Menhir dan Dolmen tidak ditemukan di sekitar Sangiran Pak? Oke, kalau menhir dan dolmen untuk saat ini tidak ditemukan di lingkungan Sangiran, sepengetahuan saya gitu. Ya, Pak. Oke. Jadi mengapa Pak Menhir dan Dolmen ini dulu dibudidayakan atau digunakan oleh masyarakat zaman purba dulu Pak? Kalau zaman purba tidak dibudidayakan, yang menggunakan orang-orang sejarah. Jadi yang orang-orang yang sudah generasi seperti kita, cuma mereka hidupnya jauh lebih tua, sekitar mungkin ribuan tahun yang lalu itu. Jadi mereka tentunya juga mendapatkan kebudayaan itu dari orang-orang terdahulu mereka itu. Karena orang-orang di Indonesia sendiri itu kan kalau dilihat dari rilis ini kehidupan awal di Indonesia, Pulau-Pulau Nusantara itu kan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Nah, mungkin mereka juga mendapatkan dari beberapa tempat asal mereka dengan keturunan-keturunan mereka untuk meneruskan dari kebiasaan mereka untuk ada menhir dan dolmen itu. Nah, tentunya adanya acara penguburan, ada pemujaan itu sudah mengerti tentang ini religi. Ya itu saja Pak pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih Pak, maaf mengganggu waktunya Pak. Iya, siap. Sama-sama. Ya Pak. Hasil dari wawancara kami bersama Pak Sukoco sebagai tour guide di Sangiran, kami mengambil kesimpulan bahwa menhir dan dolmen tidak ditemukan di daerah Sangiran, tetapi sudah ada sejak zaman megalitikum. Fungsinya menhir dan dolmen itu sangat banyak. Contoh kecilnya sebagai tanda wilayah, pemakaman, dan juga sebagai tempat ibadah. Menhir dan dolmen sudah ada sejak zaman megalitikum, jadi sudah dibudidayakan sejak sebelum era megalitikum. Mari simak video selanjutnya, kita akan menanyakan tentang warga lokal itu sendiri, tentang budaya di Sangiran. Simak videonya. Oke, jadi halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk mewawancarai salah satu seorang yang asli dari warga sekitar Sangiran ini. Kami akan mewawancarai tentang budaya-budaya lokal yang masih ada di sekitar Sangiran dan masih dibudidayakan. Mau tahu apa aja hasil wawancara kami? Mari tonton wawancara kami berikut ini. Asmane bapak sinten? Rahmadi. Iya. Terus sampun bangun bapak saged enten mriki. Bangunnya 97. 97. Nggih. Wargi sewentuse wonten Sangiran piyambakipun sedaya nyambut damel batas punapa? Tani. Ya. Nggih. Terus menawa mawon tradisi lokal ingkang tasih ditindakaken dening masyarakat sawetawis Sangiran. Tradisi. Jadi maksudnya selain musik, Yang kuliah, apa-apa, terus tuh masih Pak. itu dengan Lihat, ya, itu
kesem loh mas, benar. Terus bagaimana apa masyarakat Sangiran tasih kalau dipasangkan sini lagi dilihat tradisional. Ya itu anu. Ini dia Jawa. Melestarikan karena pengawan produk khas kerajinan ingkang dipungkasiaken saking kawasan Sangiran. Batu-batu. Pun iki wawancarane sampun rampung. Matur suwun nggih, Pak. Nah, oke teman-teman. Jadi setelah menonton video wawancara kami tadi, dapat disimpulkan bahwa di Sangiran itu budaya yang masih dilestarikan itu adalah seperti di bidang kesenian. Contohnya seperti karawitan, main gamelan, habis itu wayang dan musik-musik tradisional lainnya. Di sini juga masih melestarikan seperti kenduren, habis itu seperti adat-adat habis lahiran, sebelum lahiran gitu juga masih dilestarikan di sini. Dan di Sangiran ini profesi pekerjaan yang paling dominan itu adalah sebagai petani. Mayoritas warga di sini sebagai petani karena memang kebanyakan lahan-lahan untuk bertani. Dan yang khas dari Sangiran itu produknya itu dari hasil wawancara kami tadi itu yaitu bebatuan. Jadi bebatuan itu adalah produk paling khas dari Sangiran dan belum tentu ada di tempat lain. Jadi sekian saja kesimpulan dari wawancara kami. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yang kita dapatkan nilai-nilai Pancasila adalah gotong royong. Gotong royong dalam kelompok kami ini adalah memecahkan masalah, membagi tugas, dan masih banyak hal yang lainnya. Manusia purba pada zaman dahulu sudah melestarikan gotong royong ini dan kita patut mencontohkannya. Dan ini kesimpulan dari kelompok kami. Walau ada salah kata, mohon meminta maaf. Salam Mikael.